Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak daripada perkara-perkara yang bisa menjadikan puasa itu rusak. Sudah kita ketahui kemuliaan Ramadan, sudah kita ketahui. Syarat dan rukun sudah kita laksanakan. Maka kita juga harus menghindari perkara-perkara yang merusak pahala puasanya. Pahala bisa rusak. Jadi orang ini puasa tapi nggak dapat apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas." Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa itu nggak dapat apa-apa selain hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Lapar dia dapatkan pasti, kenapa? Karena dia nggak makan. Dahaga dia dapatkan pasti dia dapat, kenapa? Karena dia nggak minum. Tapi apa yang ia harapkan daripada menahan makan dan minum itu nggak didapatkan, hanya karena ia ini tidak bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara apa? Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasanya, yang kita kenal dengan istilah muhbitot itu. Apa sih yang menyebabkan orang ini berpuasa tapi nggak dapat pahala? Dalam kitab disebut dengan al-muhbitot, hal yang menggugurkan, menghapus. Sesuatunya ada tapi terhapus. Sesuatu itu ada ditimbang, nggak ada timbangannya, ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Hal-hal tersebut, yang pertama adalah al-ghibah, ghibah, ngomongin orang. Wahya zikruka akhokal muslima bima yakrahu walau kunta sadiqon. Jadi ada orang ngobrolin orang lain, yang diobrolkan itu benar, memang benar, memang benar. Jadi ada Pak Fulan ngomongin Pak Fulan kepada Pak Fulan, atau si A ngomongin si B sama si C. Si B ini nggak suka diomongin seperti itu, tapi ucapan yang diceritakan oleh si A itu benar-benar nyata, memang betul itu ada dan benar. Karena sesuatu yang diceritakan itu benar, itulah disebut dengan ghibah. Kalau dia salah dan tidak benar, namanya fitnah. Kejam lagi fitnah itu. Jadi ada A berbicara kepada B tentang si C. Si C ini, materi yang dibicarakan tentang si C, nggak senang si C-nya. Kenapa? Dia dibicarakan ke orang lain. Meskipun apa yang dibicarakan itu memang sesuatu yang benar-benar diperbuat oleh si C tadi. Karena itu benar, itu namanya ghibah. Nah, ada orang yang ghibah di bulan Ramadan, puasanya sah tapi nggak ada pahalanya, rugi, sia-sia. Ghibah dihindari. Jadi kalau ngobrollah tentang kita. Si A ketemu si B ngobrol, ya ngobrol aja sesuatu yang bermanfaat, tapi tentang mereka saja, nggak usah ngobrolin orang lain. Nyebut nama orang lain dalam obrolan dua orang, ini namanya ghibah. Kalau yang dibicarakan itu adalah perkara-perkara yang buruk, ya, yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Nah, ini hati-hati, meskipun benar adanya. Kemudian yang kedua, an-namimah. Namimah ini kita terjemahkan adu domba, istilah adu domba. Kalau istilahnya kitab apa? Naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnati. Menukilkan kalam, kalimat, kata-kata untuk menimbulkan fitnah. Kembali lagi nih si A ngomongin si B dengan si C. Lalu sebaliknya juga, si A ini ngomong si C dengan si B, diadu domba namanya itu, untuk menimbulkan permusuhan. Nah, orang seperti ini puasanya nggak ada pahalanya. Kemudian yang ketiga ada al-kadzib, wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi. Dusta, menyampaikan berita yang tidak pada tempatnya. HP, ya, hati-hati. Kalau megang HP, kalau nonton yang manfaat saja. Kalau mengirimkan pesan saja memang penting. Nggak usah share sesuatu yang nggak pasti tentang orang lain. Jangan sampai dengan HP kita ini puasa kita nggak ada gunanya. Jangan sampai dengan HP kita puasa kita tidak berpahala. Ada orang ngomong seperti ini di YouTube, lalu kemudian di komen, nggak ada ilmu kita. Sudahlah, diam saja, urus saja diri kita. Kalau manfaat kita ambil, tapi kalau tidak maka kita tinggalkan. Begitu juga berita-berita. Ada hoax, istilah hoax, berita bohong dan lain-lain. Kita sebar.
kita merasa ini baik menyebarkan informasi ini, tapi kita baca terkait dengan aib orang lain umpamanya, apa manfaatnya buat kita? Lalu kita ini puasa kita bisa hilang pahalanya dengan sesuatu yang demikian. Kemudian selanjutnya adalah memandang sesuatu yang haram. Yang haram jangan dipandang, atau memandang yang halal tapi dengan syahwat, ya, halal dipandang tapi syahwat, nah, dia sedang berpuasa, bisa hilang pahala puasanya. Kemudian yang kelima, al-yaminul kazibah, orang tersebut memberi persaksian palsu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, qauluz zur wal fuhshu wal amalu bihi, perkataan yang sia-sia, ya, ngomongnya sih nggak ngomongin orang tapi perkataannya sia-sia. Kemudian berkata jorok, ngomong jorok, kasar, ya, dan lain sebagainya, dan juga melakukan amalnya. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi dikatakan, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Atas orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang sia-sia, bahkan dia beramal dengan amalan yang sia-sia itu, maka tidak ada hajat bagi Allah terhadap ia menahan dirinya daripada makan dan minum. Maksudnya Allah tidak butuh, ya, nggak butuh di sini maknanya bukan Allah itu butuh sama makhluk, bukan, tapi maknanya Allah tidak memberi balasan atas orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sia-sia. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ini diberikan Allah kesehatan, panjang umur, semangat, kuat jasmani rohani, sehingga ibadah puasa kita maksimal mulai dari awal sampai akhir. Saling mendoakan, kita semua saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama di dalam kebaikan. Nah, jadi sunnah-sunnah itu baca Quran yang banyak, ya. Ya, kalau bisa khatam lah di bulan Ramadan. Juga banyak sholawat, banyak bersedekah lah, apa saja yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Semoga kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan menerima usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.